Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Semoga tetap penuh semangat dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan untuk memampukan kita melakukan hal-hal baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam syukur kita, marilah kita berdoa kepadanya. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Engkaulah yang menyertai dan memberkati kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bekerja dengan leluasa mengubah hidup kami, menuntun kami, dan memberi hikmat bagi kami untuk melakukan segala pekerjaan kami seturut dengan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 16 Mei 2023 tertulis dalam kitab Yeremia 17 ayat 10. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Au jahobado shidur roha, siuji pia-pia jala mangalehon tuganut jolma, hobartu dalanna, hobartu parbueni pambahenanna. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jauh sebelum masa Yeremia, bangsa Israel sudah ada di dalam peringatan Allah. Karena mereka memang bangsa yang susah sekali diatur. Sebentar iya, sebentar lagi mereka ingkar janjinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberikan ke-10 firman kepada bangsa Israel melalui Musa, maka sangat jelas diingatkan bahwasanya mereka harus hidup di dalam Tuhan, taat, sujud menyembah, dan hanya beribadah kepadanya. Karena Tuhan tidaklah mau diduakan. Tuhan mau dialah satu-satunya prioritas utama dalam kehidupan umatnya. Dan bagi mereka yang melanggar perintah Allah, mereka akan mendapat hukumannya. Dalam Keluaran 20 ayat 5 dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba mari kita renungkan. Jikalau anak-anak kita, orang-orang terdekat kita, orang satu rumah kita, ternyata mereka tidak mengasihi kita, tidak peduli, tidak memerhatikan kita, justru lebih memerhatikan, lebih peduli dan lebih sayang kepada orang yang ada di luar rumah kita. Ya, kita katakanlah orang tua dan anak. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua ketika anak kita lebih mencintai orang lain, lebih mencintai rumah orang lain daripada rumahnya sendiri, lebih menghargai orang lain daripada orang tuanya sendiri. Tentu kita sangat sedih, bukan? Kita kecewa, bahkan mungkin kita akan marah. Tidak jauh demikian, Allah pun tidak mau diduakan.
Sangat jelas tadi dikatakan Dia adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya. Tidak tanggung-tanggung, sampai pada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Oleh karena itu saudaraku, janganlah kiranya setiap kita yang sudah mengaku sebagai pengikut Kristus masih hidup di dalam keinginan daging, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lebih mementingkan, memprioritaskan diri kita atau keluarga kita, pekerjaan kita, segala sesuatu yang kita miliki daripada Tuhan. Renungan kita pada hari ini sangat jelas bagaimana Allah melalui Nabi Yeremia memperingatkan bangsa Israel agar mereka berubah. Perubahan yang mereka lakukan haruslah dengan sungguh-sungguh yang keluar dari hati yang murni, bukan pura-pura dan bukan sementara. Perubahan itu harus menetap di dalam kehidupan mereka. Mereka yang hidup tidak setia kepada Tuhan, mereka yang melepaskan harapannya dari Tuhan, maka dia tidak akan mendapat hak di dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Tidak ada bagian, yaitu sukacita abadi, rumah yang kekal di dalam kehidupannya. Itu kita bisa baca di dalam Yeremia 17 ayat 4. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu, yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Sangat menyedihkan bukan? Jika sedari kecil kita sudah diajar mengenal dan mencintai Tuhan. Tetapi setelah kita semakin dewasa, iman kita semakin kerdil. Iman kita semakin menyusut oleh berbagai-bagai keinginan-keinginan daging. Kita lebih percaya dengan hal-hal yang kita lihat di dunia ini, hal-hal yang kita ketahui yang datang dari dunia ini, daripada percaya kepada Tuhan. Hari ini kita diingatkan Tuhan tahu semua. Kalau kita bisa munafik, kita bisa menutupi segala sesuatu dari orang lain, tetapi di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, hari ini sangat jelas sekali, tidak ada perbuatan yang luput dari penglihatan Allah. Tidak ada kejahatan yang luput dari penghakimannya. Oleh karena itu, janganlah kiranya kita seperti bangsa itu pada waktu dulu yang harus dibuang karena pelanggaran-pelanggarannya di dalam hidup ini. Marilah kita menyadari dan terus memfokuskan hidup kita hanya kepada Dia. Sujud menyembah, memuji dan memuliakan Allah. Kiranya kita dimampukan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Menjadi orang yang taat, melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Kiranya kita dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami meletakkan seluruh kehidupan kami dan hanya mempercayai Engkau satu-satunya, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan, sekalipun kami sering diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pergumulan hidup, tetapi hari ini kami mau setia, karena kami mau hidup untuk selama-lamanya bersama-Mu di dalam surga. Mampukan kami Tuhan untuk tetap bertahan di dalam iman yang teguh, menjadikan Engkau satu-satunya Allah, Bapa kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Biarlah kiranya Engkau yang menolong kami, sehingga kami dapat melakukan semua pekerjaan baik seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.